Oke, kita berjumpa kembali di resepsi di pemberkatan pernikahan Jenny dan Mimin. Dila temani minen ada dila. Halo. Ya. Kita sementara. Apa belum main? Sakso. Oke, sudah bisa ya. Saling natap sekali. Oke.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 minggu secara berturut-turut dalam warta jemaat, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara William Wijoyo dengan Saudari Jenny Boropadang akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan kudus pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan kudus akan dilaksanakan pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam
salam sejahtera dari Tuhan bagi kamu semua. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Perintah mengasihi dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 8 dan ayatnya yang ke-13. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, berakhir, bahaya tidak akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Sidang pemberkatan perkawinan kudus yang diberkati Tuhan, kita akan membuka dan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus mengaruniakan hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Ada sukacita dan kegembiraan hidup, ya Allah. Kami boleh nikmati dan alami pada pagi ini. Sungguh kami merasakan bagaimana Tuhan peliharakan hidup kami, bagaimana Tuhan mengabulkan setiap kerinduan-kerinduan kami. Kerinduan kedua saudara kami, Wiwin dan Jenny, yang mana pada pagi ini dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga dan jemaat datang menghampiri tahta kekudusan-Mu di bait-Mu yang kudus di tempat ini. Terima kasih
atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Dalam ibadah pemberkatan perkawinan kudus ini, kami hendak membuka dan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan kami di dalam memahami, terlebih melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, memberikan pendengaran yang baik, supaya setiap nasihat dari firman Tuhan kami jadikan sebagai pandu, kami jadikan sebagai pegangan hidup kami untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam setiap keluarga, dalam setiap hidup kami, bahwa bersama dengan Yesus segala-galanya dapat kami hadapi dan lewati. Berbicaralah kepada kami, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu bacaan firman Tuhan yang saya siapkan, dan bacaan ini tidak lagi asing bagi kita, sudah biasa menjadi bahan bacaan dalam momen keberkatan perkawinan. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca dalam terjemahan edisi 2 Lembaga Kitab Indonesia. Diberikan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya.
Demikian firman Tuhan yang saya bacakan, Bapak Ibu baca dan kita semua mendengar. Berbahagialah kedua pengantin, setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, dan jangan hanya menjadi pendengar, mari menjadi pelaku dari firman Tuhan ini. Amin. Menang atas masalah bersama Yesus. Menang atas masalah bersama Yesus. Bahasa Sikareba Wiwin Solajen. Kapose pakai tawan senyum. Biasa kita mendengar ungkapan dari teman-teman atau dari siapapun ketika ketemu mendekat hari H seperti hari ini, biasa kita dengar ungkapan pada akhirnya sampai juga, pada akhirnya ya tiba pada saat yang ditunggu-tunggu. Saya terganggu. Terus dari ungkapan itu mau menyatakan bahwa usaha persiapan panjang selama ini tidak sia-sia. Dari ungkapan pada akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu mau menyatakan bahwa usaha selama ini yang dipersiapkan sekuat tenaga, menyita pikiran, kurang tidur. Teman-teman, Wiwin Solajen, ya. Kami ya tidak terlalu terlibat di dalam, sungguh merasakan bagaimana persiapan ini dilaksanakan, menguras tenaga. Tapi itu biasa meyakinkan ya, Wiwin dengan Jenny sudah biasa dengan pekerjaan yang berat ya, sehingga keduanya bisa mempersiapkan dengan baik ya. Sebagaimana yang saya katakan dalam ibadah persiapan, bahwa momen yang paling penting dalam sebuah pemberkatan perkawinan adalah datang kepada Tuhan, datang memohon berkat kepadanya. Sia-sialah kita mempersiapkan segala sesuatu dengan menurut ukuran kita sudah maksimal semegah itu, kalau Tuhan tidak berkenan. Bikin alasan atau tentang ibadah tetap benar. Karena sedikit saja bisa semuanya berantakan. Sedikit saja masalah bisa semuanya berantakan tanpa melibatkan Tuhan. Yang mau tahu pepade bahwa ia tuh di pada merok bisa lantuyan nanti di kuah menolok ilah hukum natua. Kita datang kepadanya memohon berkat. Itu resepsi bukan pekadai yang kita berkeduan dari itu. Tapi dia itu nanai kalanto. Yang tamang kamu terima pasak ke dete, kemang kamu terima pasak ke dete, mang kamarampa. Tapataru imale na koinan dioto tongkonan paranuran. Ungkule semua mai kumoditoy mo te pasak kete. Sudah ada dalam genggaman kita untuk menjadi bekal seumur hidup dalam sebuah keluarga.
masalah itu di menyiapkan tempat sedemikian rupa. Bagus, karena itulah respon kita atas kebahagiaan, atas berkat yang sudah diterima. Tetapi saya tidak terima kalau ibadah pemberkatan perkawinan seperti ini itu dikesampingkan. Saya sungguh salut banyak keluarga yang datang. Nah, bukan perkara pun itu keluar karena saya tapon dalam gereja. Itu menandakan bahwa kita mendukung kedua saudara kita, anak kita untuk memasuki kehidupan yang baru. Pondok Irang Kototen, semangat Bapak Ibu, tukaran buat tulak kita dan dua anak tama penangkap. Ya, firman Tuhan hari ini saya katakan tadi sudah biasa kita dengar. Sudah biasa Bapak Ibu pendeta mengkhotbahkannya. Mungkin tidak ada pendeta yang tidak pernah khotbahkan ini ketika dia dalam pelayanannya. Sering tentang sebuah peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus di pesta perkawinan di Kana, yaitu merubah air menjadi anggur kelesat. Bersama anggur kelesat, anggur yang sangat baik yang disediakan oleh Yesus. Bukan anggur biasa, bukan anggur ya biasa anak muda katakan kaleng-kalengan, tetapi anggur yang sangat baik, kualitasnya di atas dari rata-rata. Terjadi dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Mujizat yang dilakukan Yesus, rupanya pemilik pesta juga kenal dengan Yesus, sehingga Yesus dan murid-muridnya juga diundang hadir dalam pesta itu. Bisa kita bayangkan kalau kita hanya diundang datang dalam sebuah pesta, kehadiran kita terbatas, ya. Kalau undangan berarti duduk di tempat yang disiapkan, duduk di tempat yang sudah ditentukan. Ya, nah, VIP, ya, itu makan putihan. Ada tempat khusus disiapkan. Itu berarti mau mengatakan bahwa Yesus yang hadir dalam pesta perkawinan di Kana hanya sebagai undangan, tidak sebagai pemilik pesta atau pemimpin pesta. Ketika pesta sementara berlangsung dengan begitu meriahnya, karena rupanya sang tuan pesta mengundang banyak orang hadir. Ya, mungkin hadir dari berbagai penjuru, semua pejabat-pejabat diundang, sehingga pesta itu dikatakan sangat meriah. Tentu kita bisa bayangkan bahwa pesta yang meriah itu membutuhkan juga persiapan ekstra. Membutuhkan segala yang dibutuhkan dalam pesta itu, ya, yang dalam dikuala si ganarambari mungkin tidak diperhitungkan kena bisa ladi, yang ladi dan bisa dibungkuk ke sulit kira. Sang pembuat pesta tentu sudah memperhitungkan bahwa sekian banyak orang yang akan datang. Begitu juga dengan persiapannya, tentu luar biasa dipersiapkan. Tetapi ketika pesta sementara berlangsung, para tamu berdatangan, terjadi ancaman yang besar. Tiba-tiba sang pemilik pesta, sang pembuat pesta kehabisan anggur.
Kehabisan anggur menjadi sebuah hal bagi pemimpin pesta bisa dikategorikan sangat memalukan bila hal itu benar-benar terjadi. Karena kita tahu Bapak Ibu, di kalangan orang Yahudi pada masa itu menu utama dalam pesta sukacita, pesta kebahagiaan itu adalah anggur. Itu menu utamanya, bukan bakpio, bukan sate. Menu utamanya adalah anggur. Jadi setiap yang datang itu mencicipi anggur. Nah ini pertengahan pesta, anggur sudah mulai habis. Sekali lagi, kehabisan persiapan adalah sebuah hal yang memalukan. Kalau Bapak Ibu bayangkan kalau hal itu terjadi pada pesta perkawinan di Kana, kehabisan anggur, apa yang akan terjadi bagi para tamu dan juga bagi pemimpin pesta dan juga bagi kedua pengantin. Maadinda ko mo kadang tataray kena dibungka orang tepadang na rin lama rokok. Tetapi pada saat itu Maria yang juga ada di situ, mungkin bagian dari keluarga, melihat bahwa sesuatu sudah janggal, menu utama sudah habis. Dia datang kepada Yesus dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Apakah Maria cepat datang kepada Yesus? Ya mengaku salah. Maria mestinya datang kepada sang pemimpin pesta. Tanya mau kalau bokok. Mestinya datang kepada orang tua kedua pengantin. Aku bersiapan. Atau dia datang kepada kedua pengantin dari para peminana. Kenapa Maria datang kepada Yesus? Ini menjadi pertanyaan penting. Yesus juga meresponnya, bukan berkata, oke, saya siap. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Mau apakah daripadaku ibu? Kira-kira berdua itu Yesus. Kenapa kau datang kepada saya? Kenapa bukan kepada sang pemimpin pesta? Kenapa bukan kepada orang tuanya? Kenapa bukan kepada penitiannya? Kenapa datang kepada saya kira-kira? Saya ini hanya kan undangan. Masa direpotkan ke undangan? Kira-kira itu yang dikatakan Yesus. Mau apakah daripadaku ibu saatku bertiba? Ini mengandung ungkapan yang mau mengatakan bahwa Yesus dalam pelayanannya, ya menurut dia belum waktunya untuk memperlihatkan tanda-tanda, belum waktunya untuk memperlihatkan mujizat. Tetapi karena keadaan yang menuntut, karena situasi dan kondisi yang terjadi, maka pada saat itu Yesus bertindak. Dan Maria tahu kekuatan yang ada dalam diri anaknya itu Yesus Kristus, bahwa dia bisa berbuat sesuatu di luar dari nalar kita manusia. Itulah keintiman hubungan ibu dan anak. Dan kamu terlalu ditanda kalau dia jurus bisa anak dia, dia tiada pertama sus dia akhir sus dia tahu. Dan itu Maria tahu bahwa ada kemampuan, ada kuasa dalam diri Yesus. Dan benar bahwa Yesus tidak mempermalukan sang pemimpin pesta. Dia bertindak. Lalu Maria menyampaikan kepada pelayan-pelayan apa yang diperintahkan kepada lakukan itu. Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan yang kosong. Yesus memerintahkan supaya diisi sampai penuh. Setelah penuh, Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu membawa kepada
dibawa kepadanya. Pemimpin pesta sangat heran ketika mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Dia pikir bahwa ada persiapan dari keluarga di belakang, tetapi tidak. Anggur itu datang dari Yesus. Air diubah menjadi anggur kelas 1 oleh Yesus Kristus, mau menyatakan bahwa kuasa Yesus itu tidak terbatas. Dia bisa melakukan apa saja karena memang Dia adalah Sang Penguasa. Dia juga adalah yang Maha Kasih. Dan dia juga memperkenalkan dirinya bahwa dia siap menolong siapa saja yang mengalami masalah dalam hidup. Nah, saudara-saudara, kehabisan anggur menurut kebiasaan orang Yahudi itu bisa mendatangkan wibawa berkurang, harga diri berkurang, bahkan membawa masalah besar di tengah-tengah kehidupan sosial. Yang kita toraya biasa di kelompok adai Kapua Boy Sarah, Kapua Boy apa tuh? Kalau salah apa tuh kekurangan nah. Biti-biti oi Sarah, biti-biti dukoi kekurangan nah. Bayam ya parah nanti kesusite Pak santai Sarah Kapua. Nah, kekurangan hal yang pokok menu utama yaitu Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, kita bisa simak dari bacaan ini. Yang pertama, Yesus Kristus adalah jalan keluar dalam ancaman kehabisan anggur. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah jalan keluar dalam ancaman kehabisan anggur. Di sebuah pesta kehidupan, rasa abang ini pesta kehidupan lah. Apa yang terjadi di tanah. Juga dalam pesta kehidupan, ya saudara Wiwin dan Jenny. Kalau di awal tadi saya katakan sungguh luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga yang kita bicarakan tadi itu jauh. Yang akan terjadi ialah sempurna. Yang akan terjadi ialah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, yang diinginkan. Semua orang yang datang, tamu yang datang, keluarga yang datang puas dengan apa yang disiapkan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan sebagai sebuah rumah tangga, sebagai sebuah keluarga, kita bisa saja kehabisan anggur. Bukan anggur yang diminum. Bisa saja anggur kegantengan habis. Bisa saja anggur kecantikan habis. Bisa saja anggur pekerjaan, bisnis, usaha bisa mengalami penurunan. Bisa saja apa yang kita miliki ya menipis, berkurang. Saya bahasakan anggur. Bisa saja kasih sayang, cinta kasih bisa berkurang. Bahkan hampir-hampir habis. Tetapi tema kita mengatakan Yesus siap menolong.
Kalau merasa sudah mulai kehabisan anggur, cinta kasih anggur, kasih sayang anggur, kekurangan anggur dalam usaha, dalam bisnis dan lain sebagainya, itu mau menyatakan kepada kita bahwa datanglah kepada Yesus, berdoalah kepadanya, mohonlah kepadanya, hikmat kepadanya. Karena itu Yesus mengajarkan berdoa dan bekerja. Ora et labora. Dan selagi dipahami bahwa berdoa sambil bekerja, umumnya kotor. Rasa kimring utama rasa sembahyang tidak. Yang mau dikatakan ialah doakanlah apa yang akan kamu kerjakan, dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Pada tak ada yang mengkarang taruh bang, mau imbo di gua batak mengkarang kita ada di pesak ke sia-sia. Mau duga mas sembahyang taruh bangki, doanya keras tetapi kerjanya loyo, tak duka pada itu. Jadi berdoa dan bekerja adalah hal yang terpenting. Yang kedua, milikilah sikap kerendahan hati. Kalau sang pemimpin pesta tadi itu bisa dikategorikan ya orang yang sombong, ya, karena menurutnya sudah mempersiapkan segala sesuatu cukup, tetapi ternyata ada saja celah, kekurangan, ada kelemahan. Kerendahan hati dalam sebuah keluarga mesti dimiliki. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Harus sepadan. Tempatkanlah suami sebagai kepala keluarga. Tempatkanlah istri sebagai ibu yang setia mendampingi. Yang betul dari koya itu bayinya diambil dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang kaki. Kalau dia diambil dari tulang kepala, ada yang memahami itu bisa menjadi kepala bagi istrinya, suaminya. Yang ada yang menyentuh tulang kaki, mungkin suaminya bisa menginjak-injak. Tetapi diambil dari tulang rusuk. Tulang rusuk ini dekat dengan hati, berarti dia harus dirangkul, dia harus dijaga, dia harus disayangi. Yang ketiga salah dua berhikmat. Ya tunggu gempalakan di usita mulia itu lelen salah dua. Ya, luar biasa. Ya. Tetapi akan diuji dengan waktu. Kiranya kasih sayang, ya, cinta yang sudah dibangun selama ini. Tidak apa-apa saya bocorkan sedikit ya. Nah, 5 tahun mereka kenal. Saya tahu mereka nanti itu tetap langgeng di masa mendatang. Terakhir, milikilah sikap ketaatan, taat dan setia. Seperti para pelayan tadi ketika diperintahkan Yesus, mereka taat melakukan apa yang disuruhkan Yesus. Begitu juga dalam kehidupan sebut, tanpa kesetiaan, tanpa ketaatan, saya kira kebahagiaan dan sejahtera tidak akan dinikmati. Dan itu adalah dambaan. Kiranya dalam kehidupan rumah tangga baru ini sebentar akan mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekedar janji di sini. Jangan hanya sekedar pengakuan di sini disaksikan orang tua, keluarga dan jemaat. Tetapi terlebih didengar oleh Tuhan. Tuhan yang akan melihat siang dan malam perjalanan kehidupan rumah tanggamu. Dalam untung atau malang, dalam suka atau duka, dalam segala pergumulan hidup. Contoh tadi, Yesus bersedia. Janganlah Yesus hanya hadir sebagai undangan dalam hidup, tetapi jadikanlah dia sebagai pemilik dari kehidupan kita. Roh Kudus menolong, Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengambil komitmen hidup dalam hati kita, dalam perjalanan kehidupan setiap kita, terlebih juga kepada kedua saudara. Bapak, sungguh kita memiliki keterbatasan, sungguh kita mempunyai kekurangan, tetapi ketika Tuhan Yesus bertindak, ketika Dia bersedia menolong, maka hal yang mustahil menjadi mustahil bagi kita. Yesus bersedia menolong kita dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Mari mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, bagi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang pemberkatan perkawinan kudus yang dikasihi Tuhan, saudara kita William Wijoyo atau Wiwin belum diteguhkan sebagai seorang dewasa dalam gereja Toraja atau belum disidik. Karena itu pada hari ini akan dilaksanakan peneguhan sidik. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara William Wijoyo yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah dewasa, dia sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara yang akan diteguhkan yaitu saudara William Wijoyo, saya silakan berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, percayakah engkau kepada Allah yang esa, yaitu Allah Bapa Khalik langit dan bumi, yang memerintah dan memiliki ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah, jawab saudara William Wijoyo, apakah engkau percaya? Ya, percaya. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah, jawab saudara William Wijoyo, apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi
apabila engkau jatuh ke dalam dosa. Apakah jawab saudara William Wijoyo? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Sesuai dengan kepercayaan dan pengakuan serta janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Untuk peneguhan ya, nanti disatukan dalam keberkatan. Silakan. Sekarang kita akan melangkah ke akta pemberkatan perkawinan kudus. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah atau perkawinan kudus, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Saya persilakan kedua mempelai itu berdiri. Saudara William Wijoyo, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Jenny Borobadan, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara William Wijoyo dan saudari Jenny Borobadan, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan kanan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saudara William Wijoyo, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa engkau telah menerima saudari Jenny Borobadan yang tangannya engkau pegang menjadi istri, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab saudara William Wijoyo? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Jenny Borobadan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa engkau telah menerima William Wijoyo yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu,
Karena itu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah, jawab saudari Jenny Borobaran, apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya ulangi lagi. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita menyanyikan Mazmur 134. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah emas. Kita lihat ini bulat, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa demikian juga pasi di antara mereka. Adalah pasi yang bulat, pasi yang utuh, tidak ada ujung. Hanya melalui simbol ini dikenakan di jari manis tangan kanan Jin. Silakan.
Alkitab dan dokumen perkawinan kudus. Saudara Wiwin dan Jenny, ini adalah bukti tertulis bahwa hari ini saudara berdua telah diberkati perkawinan kudus, dan Alkitab ini hanya menjadi penuntun dalam rumah tangga saudara ke depan. Sambil kedua mempelai dan keluarga memberikan persembahan syukur, dipersilakan pujian dari jemaat bumi. Dalam ikatan, bersatu dalam janji, sehidup dan semati bersama.
kasih sembahan pujian Tuhan yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan Kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab itu, di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan dengan teguh janji mereka itu. Kami Mari memberikan persembahan untuk Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kudasarkan akan kubayar.